Ibu jamaah Majelis Taklim Arisala yang berbahagia, tibalah saatnya kita mendengarkan tausiah atau pelajaran-pelajaran inti yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Kiai Haji Abid Fauzi. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita lanjutkan kajian kita pada hari ini. Mari kita membaca sedikit beberapa bait sholawat sebagai bukti mahabbah kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan berkah sholawat hidup kita akan mendapatkan keberkahan di dunia dan keberkahan di negeri akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma tawasi'a semua. Ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya akramal khalqi ma liman aludu bi siwaka indah ulul hadisil amami. Ya Rabbi bil Mustafa Rasulullahi dahuka bi idal karimu tajalla bismi muntakimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan sholawat dan berkah Fatihah, insya Allah kita semua hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua dijauhkan daripada COVID-19, dan juga kita diberikan oleh Allah keberkahan hidup kita di dunia wal akhirah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayat. Pimpinan Majelis Taklim Ar-Risalah di bawah pimpinan Ustazah Haja Dr. Nikmawati, sahabat saya yaitu Bapak Haji Maman Kosasi MSc, ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Ar-Risalah yang insya Allah semuanya selalu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa dipertemukan pada hari ini. Semoga pertemuan kita selalu mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kehadiran kita semua di Majelis Taklim Ar-Risalah, insya Allah ilmu kita semakin hari semakin bertambah, dan insya Allah ilmu kita bertambah, hidup kita akan membawa keberkahan, dan insya Allah ketika kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Pertama-tama hendaknya kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita semua tahun ini sudah melewati tahun 2021. Semoga tahun 2021 menjadi sebuah kenangan, dan saat ini kita diberikan oleh Allah masuk tahun 2022. Tahun 2022 menjadi sebuah perjuangan
agar kita nanti andai kata dipanggil oleh Allah kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ibu-ibu yang berbahagia, bentar lagi kita akan memasuki yaitu bulan Rajab, bulan yang sangat bersejarah dalam kehidupan Nabi. Pada tanggal 27 Rajab tahun ke-10 daripada kenabian, di mana usia Nabi pada saat itu dalam usia 53 tahun. 1 tahun sebelum Rasulullah hijrah, Nabi diberikan oleh Allah berbagai macam ujian. Maka tahun itu disebut Amul Huzni. Apa Bu namanya? Amul Huzni. Am artinya tahun, Huzni kesedihan. Apa yang melatar belakangi Rasulullah dilanda Amul Huzni? Yang pertama, ketika gencar-gencarnya dakwah Nabi di kota Mekkah, Nabi sudah diberikan kesempatan 13 tahun merubah masyarakat Mekkah yang dulunya masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat ilmiah, yang dulunya masyarakat yang tidak mengenal Tuhan menjadi masyarakat yang bertauhid. Selama 13 tahun Rasulullah merubah minaz zulumati ilan nur. Dulunya masyarakat Mekah dalam keadaan gelap gulita, namun berkat diutusnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Mekah menjadi sebuah masyarakat yang bisa merubah situasi dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan cahaya. Cahaya itu tidak lain adalah risalah ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amul Huzni, tahun dilanda kesedihan. Yang pertama, Nabi ditinggalkan pamannya Abu Talib. Paman Nabi siapa Bu? Abu Talib, ya. Abu Talib adalah sosok paman yang sangat sayang sama ponakan. Apapun yang dilakukan oleh Nabi, Abu Talib sangat mendukung. Bahkan usia 12 tahun Abu Talib yang menuntun Nabi bisa berdagang ke negeri Syam. Umur 25 tahun Abu Talib yang bisa melamarkan dengan seorang janda kaya. Siapa namanya? Siti Khadijah. Umurnya waktu itu berapa Bu? 40 tahun, seorang janda kaya, Siti Khadijah. Nabi waktu itu berapa? 25 tahun, seorang perjaka, anak muda yang sangat terkenal dengan julukan Al-Amin. Al-Amin adalah seorang anak muda yang sangat kesohor keapaannya, kejujurannya. Siti Khadijah banyak yang lamar, terkenal. Bayangkan janda kaya raya, dia pengen melamar Rasulullah. Sampai itu Sayyidina Khadijah waktu wafatnya, yang tadinya janda kaya, itu kain kafannya diambil, kain kafan Rasul yang bekas umroh. Apa maknanya? Berarti Siti Khadijah harta kekayaannya habis digunakan untuk dakwah bersama Nabi. Halo, betul tidak Bu? Nabi sedih. Pertama, meninggalnya pamannya Abu Talib. Ketika Abu Talib meninggal, lakinu mautakum ya Muhammad, tolong pamanmu ini deketin, dikit lagi, bentar lagi mau mati, ajarkan kalimat tauhid. Begitu Nabi ngomong, wahai paman, saya tidak bisa menolong paman nanti di surga kalau paman tidak mengucapin kalimat ini. Kalimat apa? Kalimat tauhid. Ucapkan kalimat la ilaha. Tahu-tahu datang tuh Bu, CS-nya datang. Siapa CS-nya? Abu Jahal dengan Abu Sofyan. Siapa CS-nya? Abu Jahal dengan Abu Sofyan. Dikata gini, wahai Abu Talib, awas ya, diancam tuh Bu. Kalau kamu ngikutin ajaran Muhammad, berarti kamu sudah nyeloncong kepada ajaran nenek moyang, ajaran Abdul Muthalib dan nenek-nenek moyang mereka. Akhirnya Abu Talib wafat tidak mengucapkan kalimat tauhid. Itu yang menyebabkan Nabi sedih. Ya Rasulullah, walaupun engkau pembawa risalah Islam, tapi pamanmu Abu Talib, Abu Jahal dan sahabatmu Abu Sofyan, dia belum bisa dapat hidayah.
Nah, ini turun ayat, maka nalin nabi walladzina amanu ya ayastaghfiru lil musyrikin. Artinya tidaklah seorang nabi dan orang-orang yang beriman, mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman, ayastaghfiru lil musyrikin, di mana nabi dan orang-orang beriman kagak bisa beristighfar menolong orang-orang yang musyrik, termasuk bapaknya, neneknya, anaknya. Jadi ibu kagak bakal bisa masuk surga kalau memang saudara kita musyrik. Ya, musyrik itu apa? Menduakan Tuhan. Karena ada orang percaya sama Allah tapi percaya sama dukun. Ada? Usaha seret, tahu-tahu yang didatengin dukun. Ada? Padahal tiap hari dia ngucapin inna sholati wa nusuki, terus wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku lillahi rabbil. Aku pasrahkan kepadamu ya Rabb, pencipta alam semesta. Itu tiap hari kita ikrar sama Allah, betul atau tidak? Tapi kelakuan kita kadang-kadang nggak sesuai dengan ikrar kita. Ada nggak kira-kira bu dagang seret dukun bertindak? Ada nggak? Naudzubillah min. Baik bu ya. Siapa yang datengin dukun satu kali datang pasodakohu, lalu dia percaya sama dukun satu kali, apa yang diucapkan dukun, lam tuqbal sholatu arba'ina yom, maka orang itu sholatnya, ibadahnya 40 hari 40 malam ditolak oleh Allah gara-gara dia datang ke kahin atau ke dukun atau ke paranormal. Na'udzubillah min. Kita udah datengin aja, kita deketin aja Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu, kepada Engkau ya Allah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Ibu kalau minta pertolongan sama dukun, pertolongan sama paranormal, pertolongan sama manusia, ujung-ujungnya kecewa. Betul? Lihatin bu, orang di zaman sekarang itu terprovokasi, tertipu dengan bayang-bayang dunia. Ada orang pengen kaya, ikut investasi bodong, ada nggak? Banyak nggak? Ya Allah, 80-100 juta. Teman saya ada yang sampai 200 juta gara-gara ikut investasi bodong, padahal dia muslim, padahal dia lulusan pesantren. Gua bilang otak lo otak sedeng, gua bilang otak PH. Buat apa lu ngaji di pesantren tapi akidah lo hancur? Naudzubillah min. Makanya ibu-ibu, Nabi sedih lantaran ditinggalkan dua sosok. Pertama siapa? Pamannya, nggak dapat hidayah, dituntun nggak bisa, lidahnya keluh dari ngucapin kalimat tauhid. Man qala akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal. Siapa orang yang mudah pada saat ajalnya dicabut oleh Idrail, maka dia keluar dari mulutnya kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah dakhalal, dijamin insya Allah masuk. Mungkinkah orang yang tidak pernah berzikir bisa ngucapin pada saat akhir ayatnya? Jawabannya tidak mungkin. Man ahabba say'an aksara min dzikri. Orang itu tergantung apa yang ia sukai selama hidupnya di dunia. Orang yang hobinya main gaple, insya Allah mati di atas gaple. Betul nggak bu? Betul nggak? Ya Allah, itu orang lakinya mati, orang hobinya main gaple. Orang yang hobi judi dijamin nanti mati di atas judi. Naudzubillah min. Baik bu ya. Wanita yang kadang-kadang ngaji, yang kadang-kadang berbuat maksiat, dia nggak tahu ajalnya di mana. Kalau dia mati di alam, di tempat apa nih? Majlis taklim, insya Allah mati dalam keadaan syahid bisabi. Yang dikhawatirkan mati dalam dugem, dunia maksiat, dunia glamor. Naudzubillah min. Tahu-tahu dicabut oleh Allah, kita nggak pernah tahu kapan nafas kita diambil oleh Allah. Itu rahasia. Sudah begitu ditinggalkan lagi oleh Siti siapa? Sayyidah, siapa namanya? Sayyidati Khadijah, seorang istri Nabi yang pertama yang berjuang sama Nabi, meninggal dunia
Sedihlah Nabi. Ketika sedih, maka Nabi dihibur oleh Allah melalui perjalanan Isra dan Mi'raj. Isra artinya apa? Perjalanan. Di waktu malam dibuka suratnya, yaitu surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 1. Allah menggunakan di awal kalimat dengan kalimat Subhana. Apa artinya? Maha suci Allah, kalimat tanji. Bayangkan, kenapa Allah menggunakan kalimat Subhana? Nanti setelah cerita Isra dan Mi'raj, ada 3 golongan manusia yang akan menyikapi peristiwa ini. Yang pertama, ada yang murtad gara-gara peringatan Isra dan Mi'raj. Apa murtad? Kagak percaya. Ada teman saya bu ngaji Al-Quran, sampai sekarang udah mati nggak percaya Isra dan Mi'raj, termasuk murid-muridnya. Naudzubillah min. Padahal Al-Quran udah jelas itu bu. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ada nggak itu? Ayat ini menceritakan tentang Isra dan Mi'raj. Dia nggak percaya, murtad apa kagak? Kalau ada di antara kita umat Islam nggak percaya Isra dan Mi'raj, termasuk murtad. Kenapa? Karena dia menerima Isra dan Mi'raj dengan akalnya. Cerita ini jangan diterima dengan akal, nggak bakal bisa diterima. Coba ibu bayangkan bu, perjalanan dari Mekah Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa itu ditempuh 3 bulan dengan kendaraan onta. Pertanyaan saya, apakah Nabi naik onta? Jawab. Nabi naik apa? Buruk. Ya, didatangkan buruk. Buruk made in of Allah. Buruk itu seperti kilat yang menyambar. Kecepatannya tidak bisa diukur dengan kecepatan jet. Kalau ibu dari Mekah, dari Bandara Soekarno-Hatta itu sampai ke Jeddah Airport itu 11 jam. Bayangkan, itu ada pesawat. Oke lah, itu perjalanan darat. Perjalanan darat Nabi dari Mekah ke Masjid Aqsa. Dari Masjid Aqsa Nabi katanya Mi'raj. Itu diterangkan dalam surat An-Najmi. Maka kalau bicara itu dakwah, ada ayatnya, ada dalilnya. Betul betul tidak bu? Jangan sampai kita jadi orang yang murtad. Ya. Jadi waktu cerita ini banyak orang yang keluar dari Islam, ragu tentang adanya peristiwa. Ya Muhammad, ini nggak masuk di akal. Lah ente nerimanya pakai apa? Pakai akal. Isra dan Mi'raj diterima dengan apa? Iman. Sekarang saya tanya, ibu percaya adanya sorga? Benang longok sorga? Ibu percaya adanya neraka? Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Ada nggak itu? Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, tempat singgahnya jannatul firdausi nuzula. Tempatnya dia bakal masuk surga jannatul firdaus. Amin. Ibu pengen masuk surga? Kuncinya apa? Iman dan amal soleh. Makanya ibu getol banget tuh cari ngaji, ya betul ya bu? Cari amal soleh, sholat 5 waktu, nggak pernah kita lupain, baca Quran, bersedekah. Itu tiket surga. Amin ya rabbal. Kenapa ibu lakuin ngaji? Nabi mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang pengen mudah ke surga, banyakin hadir ke majelis tak? Insya Allah ibu mudah masuk surga. Amin. Itu kan jaminan Nabi. Betul gak bu? Siapa yang sering banget bangun malam, insya Allah doanya dikabul. Karena ketika malam turun malaikat. Betul atau tidak? Siapa yang berdoa, doanya dikabul. Siapa yang punya hajat, hajatnya diluluskan. Amin ya rabbal. Bangun tengah malam, itu kata Nabi. Pertanyaan saya, ibu sering bangun tengah malam bu? Ngapain aja? Ngapain aja bu? Kencing, betul gak? Ya Allah. Nabi itu sebelum ada perintah sholat,
itu sholatnya sholat lail. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghosakil lail. Nabi itu cuma mengerjakan sholat malam, tapi sholat malam Nabi itu dari sepertiga malam sampai subuh Nabi kagak tidur-tidur. Pilih mana ibu? Sholat sepertiga malam sama sholat 5 waktu yang setiap waktu cuma 5 menit. Johor 5 menit, asar 5 menit, kemudian apa lagi? Maghrib 5 menit, isya 5 menit, terus apa lagi ibu? Subuh 5 menit. Itu sholat yang paling cepat 5 menit ya bu ya. Jadi kalau dihitung 5 kali 25 menit berapa? 25 menit. Allah kasih waktu dalam sehari semalam berapa waktu? 24 jam. Masih banyak enggak? Sisanya kemana? Sisanya kemana? Halo, sisanya kemana bu? Sisanya banyakin untuk ngobrol, betul nggak? Ibu kalau nonton itu yang namanya Ikatan Cinta gimana? Betah apa tidak? Betah apa tidak? Ya Allah, apa gergetan ibu nonton Ikatan Cinta? Itu disertainya menjelang maghrib, apa lupa itu zikir, betul? Malam Jumat ada baca surat Kahfi, betul? Ibu sering nonton Ikatan Cinta? Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ibu waktunya jangan sampai tersia-sia. Nanti kalau ibu udah mati, itu penghuni kubur nyesel. Kenapa nyesel? Rabbi akhirni ila ajalin qarib wa asaddaqa wa akum minas sholihin. Begitu dia bangun, habis bangun dibangunin oleh munkar dan nakir. Ya naim, orang yang tidur bangun. Jadi ibu harus tahu, mati itu perpindahan alam dari alam dunia ke alam barzah, itu namanya mati. Paham bu? Saya ulangi, mati itu perpindahan alam. Pertama kita ada di alam arwah, kedua di alam rahim ibu, betul nggak? Yang ketiga kita di alam dunia. Sekarang ini ada di mana kita? Nah besok kita ketika ruh kita dipisahkan dari jasad kita, masuklah kita ke alam barzah. Wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Alam barzah, alam pembatas antara alam dunia, alam barzah, alam menanti kapan datangnya hari kiamat. Pertanyaan saya bu, lamaan mana nungguin kiamat dengan hidup di alam dunia? Lamaan nungguin kiamat. Kalau umur umat Nabi Muhammad itu diposisikan 60 sampai 70 tahun kata Nabi. Umur Nabi Nuh 950 tahun, umur Nabi Adam 1050 tahun. Umur ibu berapa kira-kira? Sampai dah 100 tahun? Ada yang 70 tahun aja udah asam urat. Betul nggak bu? Duduknya ngaji pada nyender, berdiri lama sholat geged, betul? Betul nggak bu? Apalagi sholat raweh yang imam bacaan panjang diprotes, betul nggak? Bilangin Ustazah Wati besok imam jangan yang panjang-panjang. Padahal kalau ibu datang ke Madinah, ke Mekah, itu imam sholat raweh umumnya panjang-panjang, betul nggak? Coba ibu sering-sering sholat raweh di Madinah bulan Ramadan, jam 8 mulai, jam 12 malam baru kelar. Bagaimana kalau di Masjid Taklim Arisalah jam 8 kita mulai sholat raweh, jam 12 malam baru kelar, gimana kira-kira? Pada bubar di jamaah, pada pindah. Betul apa tidak? Ya Allah. Ibu kalau sholat pengennya lama atau pengen cepat? Cepat. Kalau makan gegares pengennya banyak apa dikit? Kalau gegares pengennya banyak, betul bu? Na'udzubillah min dzalik. Ibu, ending cerita, ya ending itu apa? Akhir cerita, Rasulullah dilanda sedih. Tetapi jangan pernah sedih ketika Allah, apa yang diberikan oleh Allah, tasliyatul qalbi, menghibur hati Nabi. Ya Muhammad jangan sedih, kesedihan itu ada way outnya. Innamal usri yusra, innamal usri, setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Makanya hidup fokus sama Allah bu. Kalau ibu fokus sama Allah, Allah pasti nolong kita, amin ya robbal. Oh ibu lihatin, orang yang hidupnya istiqomah, banyakin zikir, banyakin baca yasin, itu hidupnya nggak susah, betul nggak? Coba kita lihat para kiai, para ustadz, ustazah, modalnya tasbih, zikiran, minta sama Allah, dimudahkan rezekinya. Ibu pengen begitu?
Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang mantap imannya, takwanya, diberikan dari kesulitan hidup. Wa yarzuqhu min haitsu, dan orang itu dikasih rezeki dari mana aja datangnya. Betul atau tidak? Nggak ada kopi-kopi. Dan saya terus terang aja Bu, 2 tahun yang lalu jadwal saya penuh, tiap malam itu harus mengisi yang namanya kuliah Ramadan, malam pertama, kedua, ketiga. Begitu ditutup pemerintah, ya Allah, habis nih rezeki. Begitu kan Bu? Ini habis nih 30 malam, udah diatur. Tapi bagi saya Allah, Engkau maha besar, Engkau yang kasih rezeki. Ternyata Bu, 2 tahun kita nggak pernah sakit. Kenapa nggak pernah sakit? Saya merasakan Bu. Kenapa nggak sakit? Walaupun COVID kita sehat. Kenapa? Positive thinking kita, husnuzon sama Allah. Ana inda dzanni abdi bi, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kata Allah, aku tergantung persangkaan hambaku. Kalau hambaku selalu baik sama aku pun berbuat baik. Tapi kalau hambaku selalu suudzon sama Allah, aku pun bersuudzon. Paham maksudnya Bu? Kalau ibu pengen dapat kebaikan dari Allah, selalu husnuzon sama Allah. Ibu sakit, ucapin alhamdulillah. Ucapin alhamdulillah. Kira-kira bisa Bu, ibu sakit alhamdulillah? Wih, ngomong doang mulut. Ya Allah, baru sakit 3 hari po, rasanya nggak enak badan po. Tolong apa? Ya kan, ada yang begitu Pak? Itu kan ngeluh itu kan? Betul nggak? Ngeluh itu al-ajalah minas setan. Ngeluh itu muncul dari mana? Dari setan. Ya Bu ya. Jadi ending cerita perjalanan Isra dan Mi'raj itu cukup memakan waktu yang cukup panjang. Mi'raj artinya apa? Naik. Kalau ibu naik tangga, ada nggak alatnya? Ada. Nabi ada nggak alatnya? Kendaraan buruk, ya. Kecepatannya sejauh mata memandang. Itulah buruk, made in of Allah. Nggak bisa diukur dengan made in of manusia. Makanya peristiwa Isra dan Mi'raj hanya bisa ditangkap, hanya bisa dicermati, hanya bisa diyakini dengan apa? Dengan iman. Ibu percaya dengan surga? Ibu pernah lihat surga? Enggak. Mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara fi qalbil basar. Kata ulama, surga itu tidak bisa ibu bayangkan. Surga itu tidak bisa ibu dengarkan katanya-katanya. Dan surga itu tidak bisa ibu bayangkan seperti yang terbersit dalam hati. Kapan itu surga? Nanti. Ibu percaya adanya Allah? Percaya. Setiap hari kita sholat, siapa yang kita sembah? Allah. Pertanyaannya, pernahkah ketemu Allah? Belum pernah. Tapi yakin adanya Allah? Yakin. Makanya Bu, ada seorang ulama besar nih, catat. Ulama besar itu seorang sufi kenamaan yang bernama Hatim Al-Aqsam. Hatim Al-Aqsam itu seorang ulama besar, seorang ulama tasawuf. Ditanya oleh murid-muridnya, kaifa tahsya'u fi salatika, wahai imam besar, bagaimana cara sholat yang khusyuk? Dia menjawab, dia menjawab, aku mau kabir li sholat. Saya katanya kalau mau sholat, saya konsentrasi. Konsentrasi artinya apa? Udurul qalbi ma'allah. Udurul qalbi itu namanya konsentrasi. Hudurul qalbi ma'allah. Konsentrasi artinya ketika dia sholat, usolli fardal asri. Bentar lagi asar kan Bu? 4 rakaatin, 4 rakaat mustaqbilal qiblah. Adaan imaman, kalau jadi imam sholat berjamaah. Kalau dia makmum adaan. Kalau kagak pakai jamaah, udah aja adaan lillahi. Udah Allahu akbar. Ketika dia mau berdiri, wa ukabbir, dan dia mau takbir lis-shalah, saya konsentrasi. Apa yang pertama? Hudurul qalbi. Apa yang pertama? 1, hadirkan hati. Ibu, hadirkan hati Bu. Ya, ma'allah. Hati kita sudah hadir bersama siapa? Allahu akbar. Apa artinya Bu? Allah yang paling besar. Ibu waktu sholat Johor, ada kamu tuh di rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam, yang nyaut anaknya,
Malu mana? Emak gue lagi sholat. Bilangin ya emak lu, entar habis asar hari Minggu gue ajak kondangan ke Joglo. Jam berapa? Habis asar jam 4. Kata siapa tuh? Kata tuh bocah. Emak gue nyamper ntar. Begitu selesai, assalamualaikum. Mak, tadi ada tamu. Ya gue tahu. Ya Allah tuh mak kayak dengerin berarti. Ya Allah sholatnya dengerin tuh bocah. Ada yang begitu bu? Mana orangnya? Ya Allah sholat dengerin orang. Ada kira-kira begitu? Ya Allah. Allahu Akbar. Itu bocah masih di TPA. TPA, Taman Pendidikan Al-Quran. Ya Allah, bocah belum gue jemput langsung sana. Allahu Akbar. Kebelatan bocah sama Allah. Ada yang begitu? Apaan sholat kita mau khusyuk, umur bertambah, sholat tak pernah khusyuk. Idza qad ablahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ada nggak bu ayatnya? Qad aflaha, sungguh beruntung kata Allah, sungguh sukses kata Allah orang yang sholatnya khusyuk. Amin. Berarti logikanya orang yang sholatnya kagak khusyuk dia termasuk celaka. Naudzubillamin. Udurul qalbi, datangkan hati kita ketika sholat. Ya bu. Ya itu waktu takbir. Kemudian yang kedua tafhimul makna. Bu, apa yang kedua? Tafhimul makna. Apa tafhim? Paham ucapan makna lafaz yang diucapkan. Ibu, saya mau tanya. Bu, ketika ibu ngucapin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil, itu kan ada doa kita. Salah satu bait itu kan bu, ada nggak? Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil, aku pasrahkan kepadamu ya Rabb pencipta alam. Coba ibu jangan sampai sholat jadi orang Islam udah lama tapi nggak paham. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wasila. Terus ada wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi muslimah. Terus wa ma ana minal musyrikin. Ada kan bu? Itulah kita sampai habis diapalin lafadznya dan paham maknanya. Paham? Udah gitu habis itu baca Fatihah. Ibu harus paham itu. Ya sampai kalimat ghairil maghdubi waladdallin. Tunjukin kami jalan yang lurus, bukan jalan yang sesat. Jalan yang sesat adalah jalan al-yahud wan nasara. Waladdallin, dan janganlah kami menjadi orang-orang yang sesat. Itu Fatihah bu. Udah kita baca percuma kalau nggak kita paham. Paham bu? Udah gitu kita baca Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wadini wa abini wa, sampai tahiyat akhir, tahiyat awal itu harus paham. Itu namanya tafhimul makna. Udah ibu paham semua? Ya Allah ya, jangan sampai kayak burung beo yang ngucapin salam tapi nggak paham apa yang ucapkan. Naudzubillah min kamasalil himari asfar. Sebagaimana khimar membawa sebuah kitab tapi nggak paham apa yang dibawa. Yang kedua itu bu ya. Yang pertama konsentrasi dengan menghadirkan apa? Hati ya. Yang kedua apa tadi? Memahami makna ya. Kemudian yang ketiga wa atakhayyal al-ka'bata amama aini. Atakhayyal itu artinya saya selalu menghayalkan. Ketika saya mengucapkan usalli fardal asri arba'a raka'atin mustaqbilal, apa arti mustaqbilal kiblat? Menghadap kiblat. Ibu kan ucapin gitu kan bu? Saya mau tanya, ada orang sholat nggak pakai mustaqbilal kiblat, sah atau tidak sholatnya? Nggak sah. Ketika ibu menghadap mustaqbilal kiblat atau khayyal, ibu seakan-akan Allahu Akbar, itu seakan-akan Ka'bah amama aini, Ka'bah ada di depan mata saya. Wow. Ibu kan pernah yang udah haji, yang udah umroh, itu melihat Ka'bah. An-najru ilal Ka'bah ibadah.
Kata Nabi, orang yang memandang Ka'bah itu ibadah. Baru ngeliatin aja ibadah. Ya Allah, betul apa tidak, Bu? Nah, bagaimana kita nggak melihat Ka'bah? Tapi kata Allah, walaupun ada hambaku nggak lihat Ka'bah, aku perlihatkan pada waktu sholat. Bisa dibayangkan Ka'bah di depan mata kita, itu dihayalin, Bu. Ya Allah, ada Ka'bah di depan mata saya. Begitu aja terus. Ini tata cara untuk mencapai khusyuk. Udah berapa itu? Udah 3. Yang keempat, ya, wasirat tahta qadami. Wasirat tahta qadami. Ibu bayangkan ketika sholat, telapak kaki ibu ini nanti nih, telapak kaki, ketika nanti kita dikumpulkan semuanya di padang mahsyar, semua kita akan menjembati, akan berjembat di atas jembatan Siratal Mustaqim, yang di bawahnya api neraka. Nauzubillah min. Ada yang ngesot, Bu, tahu-tahu kecemplung, betul nggak? Ada yang seperti kalbarki, seperti apa? Seperti kilat, yang sholatnya mantep, yang sholatnya khusyuk. Insya Allah begitu jembatan dia melewati, itu kalbarkil khatib, seperti kilat yang menyambar. Begitu dia pandang, langsung dia sampai ke surga. Amin ya Rabbal alamin. Udah berapa itu? Jadi ketika kita sholat, kita bayangkan nih kaki bakal berjembat di mana? Di atas jembatan Siratal Mustaqim. Nggak semuanya orang pasti lulus, Bu, tapi insya Allah dengan ibu membayangkan sholat khusyuk, kaki ini ya Allah selamatkan saya daripada jembatan Siratal Mustaqim yang di bawahnya api neraka jahanam. Nauzubillah min. Udah berapa itu? Yang kelima, wal jannatu an yamini. Ketika ibu sholat, ibu bayangkan surga an yamini. Di mana surga itu? Seakan-akan surga ada di sebelah tangan kanan saya. Ya Allah, berikan saya surga ya Allah. Nanti kalau ada hambanya dikasih catatan dari tangan kanan, berarti orang itu dijamin bakal masuk. Kita bayangkan, ya Allah, tangan kanan ini akan menerima catatan amal baik. Semoga saya bisa masuk surga, amin. Yang berikutnya nomor berapa? 6. Wan naru an shimali. Ibu bayangkan, Bu, nanti kita ada yang namanya neraka. Neraka itu ada di tangan kiri. Maksudnya apa? Kalau ada seorang hamba mendapat catatan dari tangan kiri, berarti pertanda itu orang bakal masuk neraka. Nauzubillah min. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada azab api. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam. Pernah nggak baca doa itu, Bu? Ya Allah, aku berlindung daripada azab kubur dan azab neraka jahanam. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Jauhkan daripada fitnah hidup dan mati, ya. Mudah-mudahan ibu semua dijauhkan daripada azab kubur. Amin. Yang terakhir, Bu, yang terakhir. Apa yang terakhir? Yang keberapa? Kalau kita sholat pengen khusyuk, Bu, nih caranya. Wal malakul maut warai. Apa artinya wal malakul maut? Malaikat maut seakan-akan ketika sholat udah ngintai kita, ada di belakang kita, ngintilin kita. Allahu Akbar, Allah yang paling besar. Allahu Akbar, Ka'bah di depan saya. Allahu Akbar, selamatkan dari jembatan Siratal Mustaqim. Allahu Akbar, ya Allah, tangan kanan menerima catatan baik bisa masuk surga. Allahu Akbar, jauhkan yaitu tangan kami menerima dari catatan kiri. Allahu Akbar, wal malakul maut warai, ya Allah, wafatkan saya dalam ibadah dan sholat. Kalau orang yang mati dalam sholat, insya Allah dia matinya dalam keadaan husnul. Mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Rabbal alamin. Ibu-ibu yang berbahagia, mudah-mudahan kajian yang saya kaji hari ini bermanfaat dalam rangka menghadapi bulan Rajab, bulan yang sangat bersejarah dalam kehidupan Nabi. Semoga kita semua bisa mencontoh daripada akhlak baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau hidupnya
selalu fokus untuk dakwah, fokus untuk ibadah. Semoga kita sebagai umatnya selalu mendakwahkan ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang berbahagia, demikianlah tausiah yang dapat saya sampaikan. Yang benar dari Allah, yang salah dari Al-Fakir. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.